Semuanya, kembali lagi sama aku Stefani Febi, NPM 4419210001. Nah, kembali lagi nih, jadi hari ini aku akan membahas tentang costing method dan inventory valuation di Odoo versi 14. Nah, kalau kalian pengen tahu, jangan di skip ya videonya. Nah, jadi pertama-tama seperti biasa kita masuk ke akun Odoo. Nah, setelah itu yang pertama kali kita harus lakukan itu kita cek ke inventory. Abis itu kita ke configuration, terus kita ke produk categories. Nah, kita create aja. Nah, terus ini misalkan kita buat contoh. Nah, ini adalah dua hal yang paling penting di inventory valuation. Nah, yang pertama itu ada costing method sama inventory valuation. Nah, jadi di inventory valuation ini ada manual dan automate. Nah, kalau misalnya kita pilih manual, itu berarti segala mutasi atau transaksi harus kita input secara manual di journal entries-nya. Lalu kalau kita memilih automate atau otomatis itu akan ada di journal entries-nya. Nah, jadi kita akan membahas dua ini dan kita akan membahas juga costing method yaitu standard price, FIFO, dan AFCO. Nah, jadi yang pertama-tama aku akan menggunakan yang manual dulu. Nah, jadi ini kita save. Nah, setelah itu kita ke produk. Kita pilih produk. Nah, terus di sini kan ada berbagai macam produk ya. Kalau kita bisa kita juga bisa bikin baru. Misalnya kita mau bikin apa, meja makan, misalnya kita meja makan. Nah, produk kategorinya itu kita bikin contoh. Nah, ini kan contoh. Nah, kayak gini. Nah, terus misalnya cost-nya atau kita pakai yang sudah ada aja ya teman-teman. Kita pakai yang sudah ada aja nih, kayak misalnya nih ada Ciptaden, Emron, kayak gitu-gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan itu. Nah, oke, jadi kita langsung masuk aja ke transaksinya. Jadi yang pertama kita akan transaksi purchase, lalu kita akan transaksi sales juga. Nanti kita akan lihat di accountingnya itu di journal entries-nya itu dia masuk atau enggak gitu kan, karena kan kita memilihnya secara manual. Nah, jadi kita akan buat purchase dulu. Nah, vendornya. Nah, terus ini produknya apa aja. Kalau aku sih tadi pakai yang sudah aku buat nih, misalkan kayak Ciptaden. Nah, ini kan udah langsung keluar harganya. Habis itu kita langsung save. Nah, setelah save kita confirm. Nah, tunggu dulu sebentar. Nah, habis itu kita lihat receipt-nya. Nah, tunggu sebentar. Oh, ini kita ini dulu. Kita receive products. Nah, setelah kita receive products, nah baru kita validate. Nah, ini kita apply. Nah, nah ini kan udah beres nih ya teman-teman. Nah, kita lihat di journal entries-nya. Nah, kita lihat ini aku lagi buka. Nah, ini jadi cara buka journal entries itu ada di accounting, terus nih journal entries. Nah, terus ini kan nggak ada ya teman-teman yang transaksi ini nih, apa nih PO 16 ini, PT Win ini kan nggak ada karena kita kan memilihnya ini kan secara manual, jadi dia nggak terotomasi masuk sama sistemnya gitu. Nah, kita juga bisa masuk ke sales. Kita bisa gunain juga kalau misalnya kita mau buat yang sales. Nah, ini kita buat misalnya customernya PT Azure, terus misalnya produknya sama aja Ciptaden. Nah, terus ini kita save. Abis kita save, kita confirm. Nah, jadi kita mau lihat aja sebenarnya ini masuk atau enggak gitu kan. Nah, misalnya kita create invoice. Nah, ini kita regular invoice. Nah, kayak ini ada kesalahan teman-teman. Nah, ini kita harus klik dulu nih yang truck ini. Kita klik yang truck itu, habis itu kalau misalnya ini kita validate dulu sebelumnya. Nah, ini kita apply. Nah, setelah itu kita kembali lagi. Nah, ini kan udah nih ya teman-teman. Nah, ini kan udah. Nah, lalu nih kita bisa create invoice. Nah, ini kita create and view invoice.
Nah, jadi ini invoice-nya, customer invoice-nya. Nah, kita lihat di journal entries-nya. Dia nggak akan ada karena kita kan masih pilih yang manual ya, teman-teman. Nah, nih dia tuh ya, dia masih tetap jumlahnya itu 6. Dia masih jumlahnya itu 6 dan belum ada transaksi ini nih, transaksi yang S0025 itu belum ada ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan menggunakan cara yang otomatis. Nah, jadi kita masuk dulu ke produk kategoris lagi, terus kita create lah. Oh, ini sebenarnya kita bisa nih yang ini. Nah, ini kita ini aja. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, ini kita edit. Nah, ini kita inventory-nya kita buat jadi automate. Nah, di sini harus ada yang kita isi, teman-teman. Nah, ini kita isi aja sini, teman-teman. Nah, kita isi. Nah, setelah itu kita save. Nah, nih. Nah, kita lihat ya di journal entries-nya ini. Journal entries-nya itu tadi ada 6. Nah, kita akan membuat baru gitu kan. Nah, untuk mempersingkat waktu kita akan duplicate aja. Nah, ini kita buat dari yang PO, dari yang purchase order. Nah, ini kita buat, terus kita confirm. Nah, setelah itu kita receive products. Nah, lalu kita validate. Nah, ini kita apply. Setelah itu kita lihat di journal entries-nya, teman-teman, apakah dia sudah masuk atau belum. Tadi kan ada 6 ya. Nah, tunggu sebentar. Nah, jadi setelah itu kita tunggu dulu, kita buka dulu ini request for quotation. Nah, ini yang PO 17 ini. Nah, ini kita create bill dulu, teman-teman, biar dia masuk ke si journal entries-nya. Nah, kita create bill, terus kita ini kita confirm. Nah, ini kita masukin dulu. Nah, ini kita masukin tanggal sekarang aja, terus kita confirm. Nah, setelah itu kita lihat lagi di journal entries-nya. Ini tadi kan dia 6 ya, dia 6. Apakah masih 6 atau enggak? Nah, dia sudah jadi 7. Nah, nih kalau kalian pengen lihat di sini nanti ada PO. Nah, ini nih. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Nah, setelah itu kita misalkan mau ngebuat ini ya, teman-teman. Salesnya. Nah, kita action aja, terus kita duplicate. Nah, setelah itu kita confirm. Nah, habis itu ini kita lihat lagi nih. Tadinya kan dia 7 ya. Dia tadinya 7, sekarang kita lihat lagi, teman-teman. Karena dia sudah terotomasi kan oleh sistem. Nah, sudah jadi 8. Berapa tuh invoice? Ini 3.200 sama ini sama tanggal. Nah, ya nih sama kan, nih PT Azur. Nah, terus sekarang setelah itu kita akan membahas tentang costing method. Nah, jadi costing method ini sebenarnya fungsinya itu jadi dia ada 3, ada standar price, ada FIFO, sama ada AFCO. Nah, kita akan menggunakan yang standar price dulu. Nah, biasanya kalau standar price itu dia pakainya tuh yang emang harga produknya gitu. Jadi misalnya kan tadi kita memisahkan pakai yang Ciptaden ya, teman-teman. Nah, kita pakai yang Ciptaden gitu. Nah, kita pakai yang Ciptaden. Nah, terus ini nih, dia kan harganya itu sales price-nya itu kan 7.200 kan. Nah, ini kita masukin aja nih, teman-teman, cost-nya.
9.200. Nah terus abis itu ini misal kita ubah ke standar price ya. Ini kan udah ubah ke standar price. Nah terus kita coba bikin request for quotation lagi, kita create lagi. Nah nih PT Jaya Utama. Nah add the product tadi apa, Ciptaden. Nah di sebelumnya nih kita di sini kita ada yang kita ubah dahulu sebentar. Nah jadi ini 7.200, misalkan public price-nya aku mau ubah jadi 8.000 gitu kan. Aku akan ubah jadi 8.000. Nah terus ini kita save. Habis itu kita confirm. Nih dia kan masih 7.200 ya, karena kan emang standar price-nya itu segitu. Nah terus ini kita receive products. Validate-nya kita harus meng-apply dulu seperti biasa. Nah kita lihat nanti dia segini nih 0013. Kita lihat lagi di journal entries. Kita lihat lagi dia. Nah ini kita harus, kita tunggu sebentar. Ini kita sebenarnya harus membaru, jadi biar dia itu ke post, kita harus create bill dulu. Terus dia akan terposting di journal entries. Jadi caranya itu sebenarnya sama aja kayak yang awal, cuman ini untuk ngeliatin aja kalau standar price itu yang mana gitu. Nah ntar dia masuk, tadinya kan masih 8 ya teman-teman. Nah ntar dia akan masuk jadi 9. Nah ini nih teman-teman, dia sudah masuk jadi 9. Nah lanjut kita akan masuk ke yang metode FIFO. Jadi FIFO itu sebenarnya first in first out. Jadi yang pertama kali masuk gudang dia yang akan langsung pertama kali dijual. Nah ini pasti ada warning karena emang dia tuh harusnya pertama kali yang diubah di awal gitu. Nah kita buat baru ya teman-teman. Kita kan udah menggunakan FIFO nih teman-teman. Kita buat baru. Nah terus ini kita samain aja ya teman-teman, nih PT Jaya Utama Cantika. Terus kita add produk. Nah terus kita tadi apa, Ciptaden. Nah terus Ciptaden. Nah ini kuantitinya 2. Abis itu kita save. Abis itu kita confirm order, receive products. Nah ini sama aja sih sebenarnya, sama sih sebenarnya caranya. Nah kayak gitu. Nah sekarang kita bikin sales nih. Kita akan bikin sales. Nah customer-nya PT Azur, add the product. Nah terus ini Ciptaden. Nah nanti dia akan terlihat nih. Nah dia jadi akan ngambil yang unit price 8.000. Kalau teman-teman tadi ngeliat kan, tadi kan aku tambahin ya 8.000. Nah dia jadi bakalan pakai yang itu karena kan dia menggunakan metode first in first out kan. Nah terus habis itu kita langsung save aja. Habis itu kita confirm. Habis itu kita create invoice. Ini regular invoice aja. Oh enggak, sebelumnya kita harus ini dulu. Kita harus memvalidasi dulu teman-teman. Kita harus validate. Nah apply. Abis itu kita kembali lagi ke sini. Terus baru kita bisa create invoice. Nah ini kita create and view invoice. Nah udah. Habis itu kita confirm. Nah udah kita lihat lagi di journal entries. Tadi ada 9. Apakah sudah tambah atau belum? Kita lihat lagi. Nah rupanya dia sudah menambah ya teman-teman. Nih jadi nih dia ada nih yang 8.000 ini tuh.
tuh yang invoice 3 tuh, sama kan ya, sama. Nah setelah itu kita masuk ke yang terakhir nih teman-teman, yaitu metode AFCO. Nah kita pakai metode AFCO. Nah terus kita save, habis itu kita buat baru lagi biar nggak banyak, mesti biar nggak duplicate terus. Kita buat baru lagi, tapi ini PT-nya samain aja, produknya juga samain aja, yaitu Ciptaden. Nah dia ini langsung teman-teman, unit price-nya itu 8.000. Nah terus ini kita confirm, habis itu kita, nah ini kita harus ini dulu, delivery-nya dulu, terus kita validate, nah apply, terus kita kembali ke sini, terus kita create invoice reguler, terus baru habis itu dia sudah terkonfirmasi. Nah nih dia sudah terkonfirmasi, kita lihat di journal entries-nya, kita lihat nah ini dia sudah 11 ya teman-teman. Tadi apa yang keempat nih, ada tuh yang keempat. Nah teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai costing method dan inventory valuation. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman.